Pelatih Manchester United Ruben Amorim menjadikan kemenangan MU di Liga Champions tahun 1999 sebagai inspirasi saat timnya meraih kemenangan dramatis atas Lyon di Old Trafford Jumat pada leg kedua babak perempat final Liga Eropa. Saya menonton lagi film dokumenter 99 ketika kami meraih treble dengan mengalahkan Bayern Munchen dengan 2 gol di akhir pertandingan di Nou Camp. Jadi saya punya inspirasi untuk momen ini, tapi itu malam yang hebat, kata Amorim setelah pertandingan dikutip dari laman resmi klub Jumat kemarin. Sementara dalam pertandingan itu tidak semua pemain United menunjukkan performa memuaskan. Patrick Dorgu menjadi salah satu sorotan karena penampilannya yang dinilai mengecewakan saat menghadapi Lyon. Pemain yang direkrut dari Lecce pada bursa transfer Januari itu sempat menunjukkan potensi saat lawan Real Sociedad, tetapi sejak saat itu penampilannya belum konsisten. Dalam laga melawan Lyon, Dorgu kehilangan bola sebanyak 10 kali hanya dari 48 sentuhan. Artinya, dia kehilangan penguasaan setiap 4,8 sentuhan, angka yang memperlihatkan betapa rentannya dia saat menguasai bola. Statistik menunjukkan bahwa dia gagal mencatatkan satu pun umpan silang, tidak membuat satu pun dribble sukses, dan tidak memberikan satu pun umpan kunci sebelum digantikan oleh Harry Amos di babak tambahan. Meskipun Dorgu masih muda dan butuh waktu untuk beradaptasi di Premier League, posisinya sebagai starter kini mulai dipertanyakan. Harry Amos yang menggantikannya di babak tambahan mungkin akan menjadi pilihan utama jika tren ini terus berlanjut. Manajer Manchester United Ruben Amorim memutuskan untuk mengubah fokus tim di sisa musim 2024-2025 ini. Ia menyebut bahwa kini tim akan fokus untuk memenangkan Liga Eropa 2024-2025. Dalam konferensi persnya seusai laga, Amorim mengakui bahwa MU kini harus berpikir realistis. Ketimbang mengutamakan Premier League, ia menyebut MU kini harus bekerja keras untuk memenangkan Liga Eropa demi bisa bermain di UCL pada musim depan. Jika Anda melihat musim ini, maka Liga Eropa menjadi kompetisi terpenting bagi kami. Kami harus fokus di babak berikutnya dan memenangkan kompetisi ini, buka Amorim kepada TNT Sport. Demi mencapai target itu, Amorim menyebut bahwa ia akan banyak melakukan rotasi hingga akhir musim nanti. Ia akan sering mencadangkan pemain-pemain intinya di Premier League agar mereka cocok bermain di Liga Eropa. Manchester United akan kembali bermain di Old Trafford pada akhir pekan nanti. Setan Merah akan menjamu Wolverhampton di pekan ke-33 IPL 2024-2025. Sementara itu, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor memiliki dalam kunjungan ke markas Manchester United. Alex terlihat sedang berada di Old Trafford untuk melihat pertandingan antara Manchester United melawan Lyon dalam lanjutan Liga Eropa yang digelar pada Jumat dini hari. Menariknya, Alex Pastor hadir langsung di pertandingan tersebut. Dia bahkan menyempatkan berfoto bersama salah satu legenda Brian Robson. Brian adalah mantan pemain sepak bola dan sempat menjadi pelatih, termasuk pernah menjadi pelatih Thailand pada tahun 2009 lalu. Momen ini diunggah melalui Instagram pribadinya. Sangat bersemangat untuk bertemu dan berbicara dengan pahlawan Manchester United sepanjang masa, Brian Robson, tulis Alex Pastor. Sebuah kekaguman diungkapkan Len Yoro terhadap Harry Maguire. Ia menilai bek Manchester United itu layaknya seorang striker di atas lapangan. Pujian Yoro ini diberikan kepada Maguire seusai pertandingan Manchester United vs Lyon. Di laga ini Maguire dipercaya menjadi starter sepanjang laga. Penampilan bek veteran itu bisa dikatakan cukup apik sepanjang laga. Namun, kontribusi terbesarnya di laga ini adalah mencetak gol kemenangan MU beberapa detik jelang bubaran. Memanfaatkan umpan silang Casemiro, Maguire masuk ke dalam kotak penalti lalu menjebol gawang Les Gones dengan sundulannya yang akurat. Yoro yang memuji gol yang berhasil disarankan Maguire ke gawang Lyon itu. Ia menilai gol itu merupakan gol yang tipikal dicetak seorang striker, sehingga ia terkesan Maguire bisa mencetak gol seperti itu. Gol itu adalah tipikal penyelesaian akhir seorang striker. Dia Maguire tahu cara melakukan itu dan hari ini ia sukses melakukannya, pungkal sang junior. Kemenangan melawan Lyon ini memastikan Setan Merah lolos ke babak semifinal Liga Eropa 2024-2025. Mereka ditunggu lawan yang sangat berat yakni Athletic Bilbao untuk memperebutkan tiket ke final. Pencapaian Manchester United di Liga Eropa bertolak belakang dengan kiprah mereka di Liga Inggris. Setan Merah berada di peringkat 14 klasemen Premier League. 4 hari sebelum mengalahkan Lyon,
mereka dibantai Newcastle United 1-4. Sekarang dengan telah lolos ke semifinal Liga Eropa, Amorim menekankan pentingnya fokus ke kompetisi tersebut. Liga Eropa menjadi sangat penting sehingga menurut sang juru taktik, Manchester United perlu mengorbankan Liga Inggris. Salah satu caranya dengan memainkan pemain-pemain lapis kedua saat tampil di Premier League supaya anggota skuad inti tetap bugar untuk Liga Eropa. Manchester United dilaporkan telah membuat rencana cuci gudang pemain pada musim panas mendatang. Disinyalir ada beberapa pemain yang akan ditendang dari Old Trafford. Dua nama pertama ini telah dikonfirmasi jurnalis asal Italia Fabrizio Romano akan meninggalkan Manchester United. Mereka adalah Jonny Evans dan Tom Heaton. Evans merupakan produk asli dari Akademi Manchester United. Dia tercatat berkesempatan memperkuat The Red Devils selama 2 periode. Periode pertama Evans berlangsung pada 2006 sampai 2015. Setelah cabut pada 2015, Evans kembali ke Manchester United dengan status bebas transfer pada musim panas 2023 hingga saat ini. Periode kedua Evans di Manchester United bisa terjadi berkat mantan pelatih setan merah Erik ten Hag. Kontrak Evans sendiri akan berakhir pada musim panas mendatang dan Manchester United tak mempunyai rencana untuk memperbaruinya. Sementara itu, Heaton merupakan penjaga gawang ketiga Manchester United. Sebagai kiper pilihan ketiga, sudah jelas Heaton sangat minim menit bermain. Pergerakan Napoli dalam membentuk ulang skuad untuk musim depan mulai menunjukkan arah yang serius. Di tengah sejumlah nama yang disebut dalam daftar belanja pelatih anyar Antonio Conte, satu nama yang kini mencuri perhatian adalah Alessandro Garnacho. Winger muda Manchester United itu dikabarkan kembali menjadi target utama klub Serie A tersebut usai sempat dikaitkan pada bursa transfer Januari lalu saat Napoli mencari pengganti Kafika. Menurut laporan dari Tutto Mercato, minat Napoli terhadap Garnacho bukan hal baru. Klub yang bermarkas di Naples itu telah memantau pemain asal Argentina ini sejak awal tahun. Namun, harga yang ditetapkan oleh Manchester United sebesar 1 triliun membuat pendekatan tersebut tidak berlanjut saat itu. Kini, situasinya disebut bisa berubah. Dilansir Detik Sport dari Daily Mail, Manchester United menggelar rapat darurat sehari pasca dibantai Newcastle United. Rapat berlangsung di Old Trafford pada Senin 14 April. Pihak klub sedianya punya acara meet and greet bersama anak-anak di stadion. Mereka rencananya akan bertemu dengan manajer Ruben Amorim. Namun, Ruben Amorim membatalkan acara tersebut dan dirinya langsung memimpin rapat darurat. Semua pemain tertunduk, tidak ada yang berani berbicara atau lelas satu kata pun. Ruben Amorim beri peringatan tegas kepada para pemain agar tampil mati-matian di sisa-sisa laga Liga Inggris yang tersisa. Diketahui masih ada 6 pertandingan lagi yang akan dilakoni MU di Liga Inggris. Amorim turut tebar ancaman bagi pemain yang masih tampil buruk bisa dijual di musim panas nanti. Sementara dari dimensi berbeda, Manchester United dilaporkan telah memantau situasi Aaron Ramsdale, kiper yang saat ini membela Southampton. Langkah ini mencuat setelah performa mengecewakan Altay Bayindir saat menggantikan Andre Onana dalam laga kontra Newcastle akhir pekan lalu. Situasi ini menambah tekanan bagi Amorim yang tengah bersiap menghadapi laga penting leg kedua perempat final Liga Eropa melawan Lyon. Keputusan apakah akan kembali menurunkan Onana atau tetap mempercayakan Bayindir menjadi pertarungan besar yang bisa menentukan nasib mereka di Eropa musim ini. Namun, di balik kekisruhan jangka pendek ini, Manchester United juga mulai menatap bursa transfer musim panas. Mencari kiper baru menjadi prioritas utama dan nama Aaron Ramsdale mencuat sebagai salah satu kandidat kuat. Ramsdale sendiri baru saja mengalami degradasi untuk ketiga kalinya bersama klub yang berbeda. Setelah sebelumnya terdegradasi bersama Bournemouth dan Sheffield United, kini giliran bersama Southampton. Meski Southampton terdegradasi, reputasi Ramsdale tetap utuh. Ex penjaga gawang Arsenal itu dinilai masih memiliki kualitas sebagai salah satu yang terbaik di Inggris. Menurut The Sun, pengalaman panjangnya di Premier League menjadi nilai tambah yang membuatnya menarik di mata manajemen Manchester United.
Ada kabar baik untuk Arsenal dan Manchester United. Gelandang incaran mereka, Javi Guerra, dilaporkan dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau di musim panas nanti. Javi Guerra adalah salah satu bintang yang sedang naik daun di skuad Valencia. Gelandang 21 tahun itu tampil impresif di lini tengah Los C. Menurut laporan, Guerra bisa direkrut dengan harga yang cukup terjangkau di musim panas nanti. Penyebabnya, kontrak sang gelandang habis pada tahun 2027 mendatang. Sejauh ini, ia masih belum mau memperpanjang kontrak di Valencia. Jika mau tidak mau, Los C hanya bisa membandrol sang gelandang di kisaran 25-30 juta euro pada musim panas nanti. Guerra juga membuka diri untuk pindah ke Inggris pada musim depan. Sang gelandang ingin mendapatkan tantangan baru dalam pelestarian alam. Bermain di Inggris menjadi salah satu hasrat yang dimiliki sang gelandang. Jadi, jika MU dan Arsenal bisa mencapai kata sepakat dengan Valencia, maka Guerra siap mengangkat koper ke Inggris pada musim panas nanti.